Good morning. Morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, kreatif, inovatif, tanggung jawab. Alhamdulillah sehat semuanya ya. Semoga selalu sehat, selalu ceria, dan selalu semangat. Untuk hari ini, apakah yang petugas piket sudah melaksanakan tugasnya? Sudah. Kelasnya sudah bersih semuanya? Sudah. Coba cek kembali. Di atas meja kalian, di bawah meja, samping kiri, kanan kiri, ada sampah apa enggak? Sudah bersih? Sudah. Oke. Coba ibu mau cek kerapihan kalian. Ada enggak baju yang dikeluarin? Sudah rapi semua ya? Baju harus dimasukkan biar rapi. Terima kasih kalian sudah menjaga kebersihan kelas dan sudah bisa menjaga kerapihan kalian. Untuk selanjutnya, untuk mengawali pembelajaran hari ini, tolong kita untuk berdoa bersama ya. Tolong ketua kelasnya untuk memimpin berdoa. Silakan dipimpin. Duduk siap, berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih. Semoga dengan doa kita bersama pembelajaran di hari ini bisa berjalan dengan lancar, bisa menggembirakan kalian, bermanfaat buat kalian dan bermanfaat. Oke. Untuk selanjutnya akan ibu absen dulu. Alisa, Amalia, Asti, Awalia, Elnia, Elsa, Erni, Fadil, Faisal, Fariatu, Farhan, Karimah, Khairanul Zuhar, Lauza, Nabila, Salma, Salsa, Celia, izin kenapa? Sakit apa? Kenapa? Wudunan. Oh, wudunan. Kita doakan bersama ya, semoga Mbak Celia cepat sehat
Cermin. Beraktivitas kembali dan bisa mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah. Sukma, Zuhra, hanya satu yang tidak berangkat ya. Oke, untuk selanjutnya untuk lebih semangat untuk mengikuti pembelajaran di hari ini, kita explain terlebih dahulu ya. Kita main tepuk dulu yang pertama. Ya, kalau ibu bilang tepuk 1 seperti ini. Tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Ready? Siap ya? Oke, ingat 1, 2, 3 sampai 5 ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 4, tepuk 5, 2 kali tepuk 5. Oke, semangat belum? Sekarang untuk menambah konsentrasi kalian, kita game konsentrasi. Main game konsentrasi ya. Semuanya kalau berdiri, yuk semuanya. Berdiri semuanya. Oke, kita regangkan otot-otot kita biar tambah sehat. Ya. Tolong tangan ke depan, ya semuanya tangan ke depan, tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke bawah. Ulangi, tangan ke depan, tangan ke samping, tangan ke atas, tangan ke bawah. Sekarang perhatikan, konsentrasi. Yuk, semuanya tangannya di atas yuk. Semuanya tangannya di atas. Ayo, konsentrasi. Semuanya tangannya di atas. Iya. Belum konsentrasi nih. Tangan di atas ya. Jangan lihat pergelangan ibu. Oke, siap? Tangan di atas. Kita goyangkan pergelangan tangan kita. Kita putar. Oke? Perhatikan, yang putar juga. Yuk, yang putar juga. Semuanya. Ya, nanti kalau yang putar nggak ikut, suruh iya, siap? Ya, siap apa belum? Ya, yuk kita putar pergelangan tangan. Kalau ibu bilang putar, putar ya. Oke, siap? Perhatikan. Putar. Stop. Putar. Stop. Konsentrasi. Ulangi. Putar. Stop. Putar. Stop. Stop. Nah, masih ada yang belum konsentrasi. Oke, sekali lagi. Stop. Ayo, konsentrasi. Putar. Pegang dagu. Sudah lebih konsentrasi belum? Semangat belum? Semangat. Ayo duduk kembali. Kita lanjutkan untuk pembelajaran hari ini. Tapi sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, ibu mau mengingatkan kembali pembelajaran di minggu kemarin. Masih ingat tentang apa? Materi tentang apa? Ya, bagus. Hak dan kewajiban sebagai warga negara. Ingat nggak hak itu apa? Sesuatu yang tidak dapatkan. Oke. Kalau kewajiban? Sesuatu yang tidak dapatkan. Sesuatu yang? Kemudian, coba masih ingat nggak contoh hak sebagai warga negara? Siapa yang masih ingat? Hak sebagai warga negara. Ayo, ya. Hak mendapatkan pendidikan yang layak. Oke, bagus. Hak kebebasan berpendapat. Good. Yang lain ada lagi? Hak untuk memeluk agama atau beribadah. Oke, bagus. Yang lain ada lagi? Masih ingat ya? Oke, lanjut. Sekarang kewajiban sebagai warga negara. Ya? Menjaga kelestarian alam. Menjaga kelestarian alam.
Yang lain? Membayar pajak. Membayar pajak. Oke, bagus. Menjunjung hukum dan pemerintahan. Good. Yang lain? Ya, apa? Membela negara. Ya, bagus. Good. Yang lain? Oke? Berarti kalian masih ingat ya? Dan masih banyak hak dan kewajiban sebagai warga negara. Kalian masih ingat dan harus terus dipelajari. Ya, materi yang sudah dipelajari di minggu-minggu kemarin harus terus ya. Nah, kemudian untuk selanjutnya, hari ini kita akan mempelajari materi tentang kemerdekaan berpendapat warga negara di era keterbukaan informasi. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah supaya kalian itu bisa aplikasikan kemerdekaan berpendapat dalam bentuk diskusi, ya, dan refleksi yang bermakna. Dalam bentuk apapun, tidak hanya dalam bentuk diskusi atau unjuk rasa ataupun yang lain, tetapi dalam bentuk apapun, ya. Nah, di sini untuk pembelajaran hari ini kita nanti akan diskusi, ya, diskusi untuk membuat sebuah pendapat. Jadi tujuannya adalah apa? Supaya kalian bisa mengaplikasikan kemerdekaan berpendapat dalam bentuk diskusi dan refleksi yang bermakna. Seperti itu ya. Nah, kemudian sebelum masuk di materi, Ibu akan menayangkan tentang komentar-komentar di media sosial. Kelihatan apa enggak ya? Enggak ya? Kelihatan? Kelihatan. Oke. Sekarang yang lagi rame berita tentang apa ya? Berita di Sidoarjo ya? Ya. Pasca tragedi robohnya bangunan Pondok Pesantren Al-Fazil Sidoarjo, ya, di sini Polda Jatim bergerak. Penyidik akan memanggil ahli konstruksi untuk mengungkapkan penyebab pasti runtuhnya bangunan 4 lantai tersebut. Nah, di sini dari berita tersebut, ya, kalian melihat berita enggak? Ya. Nah, di sini dari berita-berita tersebut banyak sekali yang berkomen ya, komen-komen tentang berita tersebut. Kalian bisa lihat tuh. Di sini ada Tony Wijaya nih, setuju sekali sampai presiden juga memperhatikan masalah ini. Tujuannya positif supaya ke depan tidak terulang musibah seperti itu. Kemudian cek kelayakan bangunan yang lain seluruh Indonesia jangan sampai menjadi bom waktu. Kemudian ada lagi nih. Anggaran, kelalaian apa anggaran sih? Ya kan? Itu. Kemudian ada lagi nih. Ini semua musibah. Nah, ini semua namanya musibah. Biarlah pihak kepolisian tuntas dan mudah-mudahan transparan dalam penyelidikan. Kita doakan para santri yang wafat tertimpa pembunuhan. Ya, kita harus berpikir positif. Jangan sampai dijadikan opini ini jadi ajang sebuah perdebatan. Ya, sangat kelalaian ya, ada yang berkomentar. Ya, sangat kelalaian konstruksi dan fondasi ditambahi beban bangunan baru dicor tambahan ambruk. Jadi banyak sekali komentar-komentar yang ada di berita. Nah, setelah kalian melihat ini, melihat ternyata dalam berita ya ada beberapa komentar. Ada yang komentarnya positif, ada yang komentarnya negatif. Nah, dari ini ibu mau nanya nih. Apakah kalian pernah berpendapat dan pendapat kalian itu diunggah di media sosial? Bisa berupa komentar atau pendapat. Pernah nggak diunggah di media sosial? Pernah. Di Instagram. Kemudian ada lagi? Di WhatsApp, status WhatsApp ya. Kemudian di Facebook juga bisa. Di TikTok ya. Jadi banyak sekali ya. Ya, jadi kalian bisa berpendapat di media sosial, bisa di berita, YouTube, tadi apalagi Facebook, WA, Twitter, Instagram dan lain sebagainya. Berarti kalau kalian pernah berpendapat, kemudian diunggah di media sosial, itu berarti kalian sudah menikmati hak kalian sebagai warga negara untuk menyampaikan pendapat. Kemudian bagaimana menurut kalian kalau pendapatnya kalian itu tersebar luas? Gimana? Kalau pendapat kalian itu tersebar luas bagaimana? Ya?
Bisa membuat teman senang, Bu. Bisa membuat teman senang, bisa juga ya membuat teman senang. Terus Bisa mendukung teman. bisa juga untuk mendukung teman. Ada lagi? Mungkin bisa disalahartikan. Oh ya, bisa mungkin disalahartikan. Ada lagi? Ada lagi? Cukup? Ya, itu kalau apa namanya? Kita itu pendapat kita tersebar luas. Kita harus menerima. Kalau pendapat kita tersebar luas, kita harus menerima apapun ya. Apapun komentar-komentar di luar sana ya, komentar-komentar netizen. Pasti ada yang positif dan ada yang negatif. Nah, kemudian menurut kalian apa dampak jika pendapat tidak beretika? Ya, mengganggu ketenangan dan kerukunan rakyat atau kerukunan di masyarakat ya, bisa ya. Terus bagus ya. Menimbulkan kesalahpahaman, bagus. Yang lain? Bisa dianggap juga tidak sopan, good. Ada yang lain? Jika apa namanya pendapatnya tidak beretika, kalau tidak beretika, otomatis akan banyak berdampak negatif. Apa terjadi kerusuhan, ya, kemudian tidak sopan atau tidak menghormati orang lain, itu mengganggu ketertiban umum dan sebagainya. Nah, di sini kaitannya dengan kemerdekaan berpendapat, kaitannya dengan itu tadi ada apa etika, ada peraturan perundang-undangan. Nah, di sini akan ibu sampaikan materinya, ya, materi tentang kemerdekaan berpendapat. Oke, kelihatan ya? Kelihatan. Nah, sekarang materinya adalah tentang kemerdekaan berpendapat di era keterbukaan informasi. Nah, kemerdekaan berpendapat ini merupakan salah satu bentuk dari hak asasi manusia. Salah satu bagian atau bentuk dari hak asasi manusia. Nah, di sini apa itu sih keterbukaan? Ada yang tahu apa itu keterbukaan? Ada yang tahu apa itu kemerdekaan berpendapat? Nah, ya, bebas menyampaikan pendapat. Oke, bagus. Menyampaikan pikiran. Oke. Bebas berekspresi. Ada yang lain? Apalagi? Itu semuanya benar. Ya, semuanya benar. Untuk lebih lengkapnya ini. Apa itu sih kemerdekaan berpendapat? Kemerdekaan berpendapat adalah apa? Hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan undang-undangan yang berlaku. Itu pengertian dari apa? Kemerdekaan berpendapat. Oke. Nah, kemerdekaan berpendapat ini dijamin dalam hukum loh di negara kita, yaitu dalam UUD 1945. Kemudian dijamin juga dalam undang-undang yang ada di negara kita. Di antaranya apa? Dalam UUD NRI 1945 pasal 28E ayat 3. Apa ini? Setiap orang berhak atas ya dan mengeluarkan pendapat. Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999, yaitu tentang Kemerdekaan menyampaikan pendapat terbuka. ya. Kemudian ada lagi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, yaitu tentang Hak asasi manusia yang menjamin setiap orang untuk menyampaikan pendapatnya. Tapi nih, walaupun kebebasan berpendapat itu di undang-undang, bukan berarti kita boleh seenaknya atau carpe diem ya, semaunya sendiri untuk berpendapat. Nah, apa yang perlu diperhatikan dalam berpendapat ini? Yang perlu diperhatikan dalam berpendapat,
yaitu menghormati hak dan kebebasan orang lain. Yang kedua, menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum, mentaati hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, kemudian menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum, kemudian menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, itu berarti kalau kita sudah memperhatikan seperti ini, artinya dalam menyampaikan pendapat tidak boleh dibarengi ujaran kebencian, kemudian apa lagi? Hasutan, provokasi, adu domba, atau caci maki. Maka itu berarti melanggar peraturan perundang-undangan. Nah, bentuk penyampaian pendapat itu seperti apa? Ada dua bentuk, lisan dan tulisan. Secara lisan, ada pidato, wawancara, dialog, diskusi yang terasa, video yang diunggah media sosial, yaitu secara lisan. Bentuk yang kedua adalah secara bentuknya tulisan, surat, email, opini di majalah atau di koran, pamflet, poster, selebaran, spanduk, status di media sosial. Seperti tadi, kalian mengunggah pendapat kalian di apa? Tadi mengomentari status temannya, ya kan? Di Instagram, kemudian di apa? WhatsApp, kemudian ada lagi mengomentari di TikTok, Facebook dan sebagainya. Itu adalah bentuk dari kebebasan berpendapat atau kemerdekaan berpendapat. Nah, sudah cukup jelas berkaitan dengan kemerdekaan berpendapat? Ada pertanyaan? Oke? Bagaimana jika menyampaikan pendapat dengan cara demonstrasi di jalan, Bu? Apakah itu dibolehkan? Demonstrasi di jalan? Tentu boleh. Kenapa boleh? Demonstrasi itu adalah salah satu bentuk penyampaian pendapat yang diatur oleh undang-undang. Kalau tadi di sini kenapa sih Bu tidak ada demonstrasi itu masuk unjuk rasa? Ya, jadi demonstrasi itu diperbolehkan. Ya diperbolehkan karena itu termasuk bentuk dari penyampaian pendapat yang diatur oleh undang-undang. Tetapi tidak boleh dengan kekerasan, merusak fasilitas umum, ya, mengganggu ketertiban umum, tidak boleh sampai melanggar peraturan perundang-undangan. Dan nih, tidak boleh dilakukan di malam hari. Demonstrasi itu tidak boleh dilakukan di malam hari. Karena itu menyangkut izin kepolisian. Mau demo itu harus izin ke kepolisian. Izinnya adalah dari pagi sampai sore, malam hari tidak ada izin. Kemudian selain itu tidak boleh dilaksanakan di hari-hari besar nasional. Cukup, Mbak Zura? Cukup. Terima kasih. Bagus ya pertanyaannya. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Boleh? Bagaimana demo yang dilakukan di malam hari? Bagus pertanyaannya ya. Jadi nih, oh iya, mengingat kemarin pada bulan Agustus akhir, ya kan? Ada demo di malam hari, yaitu ada penjarahan di rumah-rumah anggota DPR, ya kan? Kemudian ada pembakaran gedung-gedung DPRD. Ya, kalian mengikuti berita? Ya. Itu berarti dilaksanakan di malam hari. Bagaimana? Itu adalah salah satu contoh bentuk penyampaian pendapat yang tidak beretika dan melanggar peraturan perundang-undangan. Itu berdampak buat semuanya. Contohnya nih, dampak untuk masyarakat. Apa sih dampaknya? Pasti akan menjadikan ketakutan, ya, ketakutan masyarakat. Kemudian apalagi? Merugikan masyarakat, merugikan materi, harta benda. Kemudian juga bisa apalagi? Melayangkan nyawa atau korban jiwa. Kemudian dampak untuk negara itu seperti apa? Dampak juga untuk negara, yaitu merusak fasilitas umum, ya kan, mengganggu atau menghambat perjalanan pemerintahan. Dampak untuk individu, untuk orang yang melakukan hal tersebut apa? Karena itu melanggar peraturan perundang-undangan sehingga akan dikenai sanksi hukum. Cukup, Mbak? Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Cukup pertanyaannya? Oke, kalau sudah cukup, nanti kalian bisa tanya lagi ya. Ya, ibu lanjutkan saja. Nah, sekarang inti dari kemerdekaan itu adalah hak setiap warga negara. Untuk apa? Untuk mengeluarkan
mengeluarkan pikiran, gagasan, ide ya, yang bentuknya bisa lisan ataupun tulisan. Tetapi ingat, harus diimbangi dengan tanggung jawab sosial. Tidak boleh melanggar peraturan perundang-undangan. Nah, coba sekarang renungkan sebentar, ya, renungkan sebentar. Apakah selama ini kalian itu sebagai warga negara sudah bijak dalam menanggapi isu-isu yang ada atau menanggapi berita-berita yang ada? Sudah bijak belum? Belum. Bagaimana caranya supaya kalian bijak? Caranya adalah kalian itu benar-benar memahami seperti apa kebebasan berpendapat atau kemerdekaan berpendapat tadi. Harus paham, ya, harus bisa memahami, harus bisa mengaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Jadi jangan sampai kalian berkomentar, berpendapat di media sosial yang sampai membuat orang lain tidak nyaman atau membuat orang lain salah paham, atau bisa saja sampai terjadi kerusuhan. Seperti itu ya. Oke, untuk selanjutnya supaya kalian lebih memahami materi di pembelajaran hari ini, Ibu akan ngasih tugas. Ya. Tugasnya di sini adalah Ibu akan memberikan kalian sebuah gambar berita. Nah, dari gambar berita itu kalian tuangkan pendapat kalian, ya, pendapat kalian, pikiran kalian, gagasan kalian, aspirasi kalian berkaitan dengan gambar tersebut, berita tersebut. Tuangkan dalam sebuah poster. Kalau poster kan berarti tidak hanya tulisan aja ya. Kalau bisa posternya itu harus ada gambarnya biar menarik ya, biar menarik, biar bagus. Kalian gambar sesuai dengan pendapat kalian dan sesuai dengan berita tersebut. Ya, ini tugasnya kelompok, tapi kelompok kecil. Ya, kelompoknya hanya 2 sampai 3 siswa. Oke? Siap ya? Siap. Ya. Langsung saja untuk kelompoknya Ibu bagi. Ya, kelompoknya. Kelompok 1 Alisa, Amalia sama Elnia. Yuk, langsung. Ini tugasnya. Kemudian kelompok kedua Asti, Awalia, Elsa. Langsung jadi satu. Ya. Asti, Awalia, Elsa. Kemudian kelompok 3 Etni, Karima sama Fani. Etni, Karima, Minaya sama Fani. Terus kelompok 4 Nurul, Cleo sama Salma. Kelompok 5 Nabila sama Salsa. Kelompok 6 Sukma sama Zuklo. Kelompok 7 Rahman, Fadil sama Faisal. Oke, sekarang kelompok yang putra langsung. Ayo diputar musinya. Oke, ayo sekarang semuanya langsung kelompok. Tidak tepat, tidak tepat. Ayo. Ya, tidak tepat. Gak usah. Apa namanya meja gak usah juga. Kursinya aja. Kursinya kalau memang kurang. Ya. Yang putih, warnanya yang putih ya.
aklamasi. Boleh pilih ya, boleh. Oke, siap semuanya kerjasama. Tidak boleh ada yang pasif, semuanya aktif kerjasama diskusikan ya, kalian lihat gambarnya dulu ya. Coba perhatikan, lihat gambar beritanya, diskusikan mau berpendapat seperti apa kalian berkaitan dengan gambar berita tersebut. Kemudian nanti kalian tuangkan di dalam poster ya, posternya jangan hanya tulisan ya, buat gambar yang sesuai dengan pendapat kalian. Ya, Pak. Semuanya harus kepada bukan dulu pendapatnya mau apa ya. Orang kayak ada tekannya boleh kalau mau coba-coba dulu di apa buku atau yang lain. Nih, ada tambahannya. Tambahannya adalah selain kalian membuat pendapat, kalian juga membuat alasan kenapa kalian itu berpendapat seperti itu. Cuman alasannya jangan dituangkan di poster. Alasannya itu nanti disampaikan pada saat kalian presentasi di depan. Nah,
dulu nanti baru kita balik. Yang lain bisa namanya kemudian ya. Apa dari dia? Kalau masih butuh pewarna, di depan masih ada pewarna. Kalian bisa menikmati kita. Ya, ada yang membuat itu ya, alasan kenapa berpendapat seperti itu juga ya. Ya, alasannya. Buat pendapatnya dulu baru buat.
Oh itu bukan. Pinjam penghapus ini. Ya.
Yang penting kan tulisannya sampai. Ini alasannya berarti tidak dua ya. Lupa ngasih waktunya. Ya. Gambar mobil. Enggak tahu. Mobil gitu ya. Waktunya 20 menit ya. Berarti sekarang ya itu masih waktu 15 menit lagi. Jangan lama-lama.
ini yang kadang ini manduk ya. Jangan main sesuai lah. Ini mending kau baik gambar salah sih kan untuk jamnya tidak. Iya, nanti kalau sudah tuh langsung ditempel-tempelkan di situ. Ditempelkan di situ. Demi kalau sudah iya, tapi nggak harus dulu deh. Ya, cepat selesai. Waktunya nggak panjang loh ya. Nanti waktunya habis kalau 30 menit lagi.
Ayo, ayo, waktunya berjalan terus deh ya. Tinggal 10 menit lagi. Yo, 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 kerja. Gambar ada yang menulis. Biar cepat selesai sebelum lagi. Yo, waktunya nanti habis. Yo, tulisannya kalau gimana nih? Oh ya, yang nulis jangan cepat selesai. Yo, musiknya Ini kayak kita. Yo, mulai, ayo mulai diwarnai ya kalau yang sudah ditulis. Yo, waktunya tinggal sebentar lagi. Ayo yang selesai, cepetan yang putra. Ujungnya Ini enggak tulis. masa nulis gitu? Yo, mewarnainya bareng-bareng biar cepat selesai. Enggak. Ada yang Bisa dong, nah, Eko. Hah? Ya, pokok. Hah? Wacananya? Yuk, bareng-bareng biar cepat selesai. Yang putra juga ada yang gambar yang Kurang paham. Ini gila. ya Allah, amin bersalah sedikit, amin.
Kita makan bareng. Suruh temen gue tuh dulu. Siapa? Kecil, jika Waktunya ya nggak bisa. dari sana. Waktunya ditambah 2 menit, 7 menit lagi. Yuk, 7 menit lagi. Semuanya langsung ditempelkan di depan yang sudah. 7 menit lagi yuk. Jalan rusak di taman. Ya, sudah? Belum. Ayo dikumpulkan, ditempelkan di depan. Yuk, waktunya sudah habis. Belum.
bagus nggak apa-apa. Karena waktunya sudah mau habis. Nanti masih perlu presentasi. Jadi ini nanti yang presentasi hanya 2 aja ya. Satu perwakilan yang bercerita tentang apa itu DPR, yang satu tentang jalan rusak. Lah, tulisannya apa? Ya aku lagi sore kan. Kecil. Nggak apa-apa. Hah? Hah? Ini selamat tulisannya. Wala, belum mulai makan. Olah ya gitu. Oke, aku garis. Ya orang Pak, menang apa sih? Menang arep ya lah. Yang muda bisa dilihat apa nanti hanya satu ini hanya satu yang berkaitan dengan DPR hanya satu. Ya, Baiklah. Orang apa lanjut ke beli. Main kayak gini gelap lah. Diwarnai. yes, apa di barangnya saya? Wah, banget ini santai sih lu dulu tadi. Bilang, mama ini. Lah masalah Bang. Masalah. Ya kita nulisnya siji, kok kena siji. Waktu. Sekarang mulai mana? Lah nulisnya Bang jadi baik. Sekarang terus apa? Ayo, gerakan di depan, yuk. Gerakan di depan, yuk. Yang sudah Set. Lah enak kok coba. Ini kowe. Panjang mau 17.000 Bang. Sampai Iya, Ayo. gitu terus ini. Waktunya sudah habis. Nanti gimana ini mulur-mulur terus waktunya nanti habis loh. Pelajarannya itu kan cuma 80 menit kan? Cuma 2 jam. Oh, Infati dong. dong. Ya Allah. Yuk, katakan di depan Mbak. Yuk, yang sudah katakan di depan yuk. Yang sudah katakan di depan. Mbak Nabila, tadi itunya mana ya Mbak? Sekolah iya, sekolah sih. Merapas kita keluar. Saya mana?
Ya, kelompok 1 karena dikatakan ya ini nanti yang mewakili berita DPR kelompok 1 aja ya. Ya, kelompok 1. Dibaca oleh Iya, dibacakan Aslan. Ya, nanti yang apa namanya jalan rusak ya kelompok 4 yang udah mau selesai ya. Ini kelompok 6 ya yang udah selesai. Ya, coba ya. Kita koruptor. Ya udah sih, wis gendutnya hitam kok. Lanjut saja. Iya sih kan. Ya kan tulis. perhatikan yang lain sudah stop ya. Tempel di depan, terus nanti yang akan presentasi kelompok 1 yang beritanya tentang DPR, ya. Terus yang selanjutnya yang beritanya tentang jalan rusak kelompok 6. Ya, yang kelompok 1 berdua yang maju siapa sama siapa? Kalau nggak bertiga sekalian cuma nggak apa-apa. Tiga baju. Ya bertiga. Semuanya biar adil. Boleh. Ya. Ayo dong. Yo, gerakan ya Mbak ya. Gerakan kita. Lucu. Sini aja Bu. Oh, gerakan di sini. Boleh. Kata akal wah. Kata-kata. Ya. DPR rakyat Lebaran. Jangan enggak, Wes. Ayo sekarang presentasi yang lain perhatikan. Perhatikan. Yo, perhatikan semuanya. Perhatikan ini. Ya, silakan Mbak mulai Mbak. Mulai. Ya. Oh, pakai ini. Boleh ya? Yuk, yang lain stop. Perhatikan kelompok 1 untuk presentasi. Nanti teman kelompok yang lain tanya atau mau mendukung pendapatnya atau apa mau mengkritik boleh. Silakan mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Amalia Fadilisa akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai Apa pendapatnya?
Kira-kira biasa. Kira-kira. Bagus. Kasih aplaus dulu. Salah satu pendapat dari kelompok 1 berkaitan dengan apa itu? DPR ya? Ya. Mungkin dari kelompok yang lain mau bertanya atau mau menanggapi? Silakan. Mengapa banyak orang yang merasa bahwa wakil rakyat tidak benar-benar mewakili rakyat? Karena dia terlihat hanya mementingkan kepentingan pribadi atau partainya, tapi tidak dengan kepentingan rakyatnya. Bagus. Jawabannya, pertanyaannya juga bagus. Ada pertanyaan yang lain? Oke, lanjut ya. Lanjut untuk kelompok yang lain ya. Disebut karena waktunya juga sudah. Ya, udah mau selesai. Kasih aplaus untuk kelompok ini. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus apa enggak? Bagus. Pendapatnya? Oke enggak? Oke. Ya. Semangat untuk kelompok 1. Terus selanjutnya. Ya, lanjutnya ya. Berita tentang jalan rusak. Ya, kelompok 6. Ya, katakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan tindak pidana dan seksual identitas. Kami akan mempresentasikan tentang jalan yang rusak. Alasan saya Bisa dibacakan pendapatnya apa biar teman-temannya tahu? Pendapat kalian apa tentang jalan yang rusak? Boleh dibacakan? Iya. Iya. pajak telah ditunda, jalan rusak juga aman. Terus yang lain ada berapa itu? 2 ya? Ya. Dibacakan semuanya. Pendapatnya dibacakan semuanya, silakan. Jalan rusak ditandai oleh sampai di kampus. Gimana? Oke enggak pendapatnya? Oke. Silakan kelompok lain yang mau bertanya. Ada yang mau ditanyakan enggak? Silakan. Siapa yang bertanggung jawab memperbaiki jalan untuk pembangunan
untuk pembangunan negara dan kesehatan sekolah dan pelayanan lainnya. Masih lah babak mau. Iya kayak. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kenapa? Ini pakai itu ya. Kos apa? Itu tadi ada masalah. Tanggung jawabnya siapa? Mungkin dari kelompok yang lain? Tanya Bu, Ya boleh bertanya, boleh. untuk apa sebenarnya uang pajak digunakan? Masih mampu. Nah, untuk apa itu uang pajak digunakan? Untuk membangun negara termasuk jalan, sekolah, rumah sakit, dan pelayanan lainnya. Berarti tadi pertanyaan yang pertama ya, tanggung jawabnya siapa? Kalau ada jalan yang rusak, tanggung jawabnya siapa? Gitu. Yang memperbaiki jalan yang rusak, tanggung jawabnya siapa? Pemerintah. Iya. Presiden. Ya cukup? Atau ada pertanyaan yang lain? Tanggapan yang lain? Sudah cukup? Oke. Salam dulu. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih apa? Nah, ya. Oke enggak pendapatnya? Oke. Dalam pusat didandani orang sementara kampanye bupati. Nah, ini ada lagi pajak telah ditunda, jalan rusak bodo amat. Itu adalah bentuk dari apa? Penyampaian pendapat aspirasi dari masyarakat. Terus yang ini yang pertama dari kelompok 1, wakil rakyat atau wakil tanpa musisi. Ini juga salah satu bentuk penyampaian pendapat. Cuma kalau dalam bikin poster, diingat kalau bikin poster tulisannya yang diutamakan, ya tulisannya harus yang lebih iya yang lebih besar dan gambarnya yang lebih besar. Tulisannya harus tidak begitu kelihatan, ya. Jadi tulisannya itu harus benar-benar bisa terbaca oleh masyarakat, ya oleh rakyat, oleh masyarakat yang lain. Oke? Atau ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada? Nah, itu setelah kalian praktek untuk menyampaikan pendapat, ya, menurut kalian lebih memahami apa tidak? Lebih memahami tentang pelajaran hari ini apa tidak? Lebih memahami? Terus, kalau kalian sekarang lebih paham setelah kalian membuat penyampaian pendapat ini, kalian membuat pendapat itu, coba sekarang refleksikan kita bersama-sama ya, refleksi untuk pembelajaran hari ini. Menurut kalian nih, pembelajaran hari ini menggembirakan apa tidak? Menyenangkan apa tidak? Menyenangkan. Bermanfaat buat kalian? Bisa mengaplikasikan diri kalian untuk berpendapat sesuai dengan etika? Coba sedikit aja, singkat aja, aku kasih waktu hanya 1 menit. Tulis apa yang dapat kalian ya, menurut kalian di pembelajaran hari ini, apa yang kalian dapat? Ya. Apa yang kalian dapati di pembelajaran hari ini, atau apa yang kalian pahami di pembelajaran hari ini? Nanti yang membacakan temennya. Bisa-bisa kalian yang membaca adalah temennya. Oke? Ya, 1 menit. Apa Bu? Apa yang? Setelah pembelajaran hari ini, apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Apa yang kalian pahami dari pembelajaran hari ini? Atau apa yang membuat kalian gembira di pembelajaran hari ini? Oke, ya. Oke, stop.
Mbak Nabila coba bacakan punya Mbak Salsa. Tulisannya ini adalah salah satu bentuk dari penyampaian pendapat kalian ya tentang pelajaran di hari ini. Ya. Sangat menyenangkan, gambarnya lucu-lucu dan bermanfaat. Terima kasih. Oke. Ya. Coba Mbak Theo bacakan punya Mbak Nurul. Apa yang didapat? Mendapat ilmu baru tentang poster dan cara berkomentar seperti aturannya dan lain-lain. Ya, bagus. Terima kasih. Siapa ya? Mbak Tias. Yuk, bacakan. Punya Mbak Sutro. Yuk, bacakan. Yang saya dapatkan adalah Ilmu. Yang saya dapatkan adalah ilmu. Boleh. Itu adalah termasuk pendapat. Oke, jadi intinya materi tentang kemerdekaan berpendapat itu adalah hak dari setiap warga negara untuk menyampaikan pendapatnya, pikirannya, gagasannya, baik dalam bentuk tulisan maupun tulisan yang diimbangi tanggung jawab sosial. Tidak boleh sampai melanggar peraturan. Nanti setelah pembelajaran ini selesai, tolong hasilnya kalian tempelkan di dinding ya. Hasilnya tempelkan di dinding. Oke? Siap? Siap. Kalau sudah siap, sekarang berangkat. Sebelum pembelajaran Ibu akhiri, ya, tepuk lagi, masih ingat tadi? Oke, perhatikan semuanya. Yuk, nanti yang nggak ikut tepuk, maju ke depan tepuk sendiri. Siapa enggak? Ya. Yuk, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. 4. Tambah ada kan? Tepuk 3. Tepuk 5. 5. Oh. Konsentrasi ya. 2 kali tepuk 5. Bisa benar-benar membuat kalian gembira ya. Buat kalian, bermanfaat buat kalian, bermakna buat kalian ya. Kalian bisa mengaplikasikan di kehidupan kalian. Oke? Tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran di jam selanjutnya dan tetap jaga kesehatan. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Terima kasih dari Ibu cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, ada satu yang Ibu lupakan. Tugas buat kalian di minggu selanjutnya ya. Untuk minggu selanjutnya kan masih berkaitan dengan bab kemerdekaan berpendapat, ya kan? Masih berkaitan dengan itu kan? Maka tugas kalian adalah mempelajari materi selanjutnya. Materinya adalah tentang musyawarah, ya. Kalian pelajari untuk pertemuan di minggu depan. Siap ya? Siap. Oke. Tetap semangat. Goodbye. Terima kasih ya. Terima kasih kalian hebat. Ya, sekarang semuanya di depan foto. Oke. Ya, tempelkan di depan. Ya.
Nang minggir. Ayo nang minggir ayo. Nang minggir. Kita warnanya dikumpulkan. Oh iya. Apa jadi?